Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Syiralova. Nah, di video kali ini kita akan melanjutin membahas materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke Dynamic Trunk Protocol atau yang disingkat menjadi DTP. Nah, di video sebelumnya itu kita udah belajar mengenai trunk, yang artinya itu menuju ke switch, dan juga kita udah belajar mengenai akses, yaitu untuk menuju in device, artinya menuju in device. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke Dynamic Trunk Protocol. Nah, yang dimana modenya pun akan ikut bertambah, yaitu ada Dynamic Auto dan juga ada Dynamic Desirable. Nah, jadi ketika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto lagi, itu akan menjadi akses, teman-teman. Lalu ketika Dynamic Auto bertemu lagi dengan Dynamic Desirable, nanti akan menjadi trunk. Lalu ketika Dynamic Auto bertemu dengan trunk, itu nanti modenya akan menjadi trunk. Lalu Dynamic Auto ketika bertemu akses, modenya akan menjadi akses. Kurang lebih seperti itu. Nah, supaya lebih paham lagi, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, misalkan di sini udah ada switch yang modenya yaitu trunk, dan juga udah ada switch yaitu modenya adalah akses. Nah, nanti modenya yaitu akan menjadi not recommended. Di sini teman-teman bisa lihat trunk bertemu dengan akses itu akan menjadi not recommended. Trunk bertemu dengan akses itu akan menjadi not recommended. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah Dynamic Auto itu menunggu, lalu Dynamic Desirable itu mengajak, lalu trunk itu memaksa, dan akses juga memaksa. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti biasa, supaya kita lebih paham lagi, kita bakalan coba praktekin di aplikasi Cisco pakai tracer. Nah, untuk kali ini, kita cuma butuh 2 switch. Nah, 1, 2. Oke, lalu kita sambungin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa tandanya itu masih merah ya, teman-teman. Nah, atau oranye. Nah, supaya lebih cepat, kita klik fast forward ini supaya nanti tandanya berubah menjadi warna hijau, yang artinya itu sudah menyala, teman-teman. Nah, setelah itu langsung aja kita lihat ke switch-nya. Mode apa yang dipakai atau yang dikonfigurasiin. Enter. Nah, kita masuk ke mode privilege, lalu mode global configuration seperti biasa. Lalu setelah itu kita ketik to show interface FA01 switch port. Enter. Nah, nanti bakalan muncul tulisan yaitu administrative mode, yang artinya adalah mode yang kita konfigurasiin. Modenya yaitu Dynamic Auto. Lalu juga ada operational mode, yang artinya itu adalah hasilnya atau mode yang sedang berjalan, yaitu static access. Nah, kenapa jadi akses? Nah, di sini teman-teman bisa lihat aja. Di switch sebelahnya kita coba cek. Modenya adalah kita masuk ke privilege, global configuration, lalu do show interface FA01 switch port. Jadi enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa administratif modenya yaitu dynamic juga. Nah, jadi dynamic ketemu dynamic hasilnya akan menjadi akses. Nah, jadi
akhirnya operational modenya menjadi static access, seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan coba nih, switch-nya kita ganti menjadi dynamic auto. Kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke, karena udah di mode global configuration, kita masuk ke interface FA01. Oh iya, kenapa interface FA01? Karena di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang ada di switch 11 yaitu interface FA01 kayak gitu. Dan begitu juga yang di switch 10 sama FA01 juga kayak gitu. Lalu di enter aja. Nah, setelah itu kita ketik switch port mode dynamic desirable. Nah, kita ganti ke ini ya teman-teman. Lalu di exit, di enter, di exit. Oke. Nah, lalu kita coba ketik lagi do show interface FA01 switch port. Bentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat administratif modenya udah ganti jadi dynamic desirable dan operational modenya menjadi terang karena dynamic desirable ketemu dengan dynamic auto kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di switch 10-nya teman-teman. Enter. Lalu do show interface FA01 switch port. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat administratif modenya dynamic auto dan hasilnya menjadi terang. Oke. Nah, sekarang kita bakalan coba ganti lagi nih di switch yang di switch 10 ini. Kita ganti menjadi terang ya, teman-teman. Kita masuk ke interface-nya FA01 ya tadi. Enter. Lalu setelah itu switch port mode terang. Enter. Lalu di exit. Oke, lalu kita coba cek lagi do show interface FA01 switch port. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ininya menjadi terang dan operasional modenya menjadi terang juga. Nah, kita lihat di switch 11-nya berubah juga enggak. Lihat do show interface FA01 switch port. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, operasional modenya menjadi terang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya mengenai materi DTP ini. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita bakalan lanjutin lagi ke materi selanjutnya, yaitu belajar mengenai tagged dan untagged. Nah, sebelum itu, kita masuk ke simulation dulu. Ininya kita kecilin aja layar ininya. Oke. Nah, terus habis itu kita coba kirim pesannya teman-teman dari PC 10 ke PC 17 misalkan. Nah, ininya di sini teman-teman bisa lihat ininya SMP, berarti itu artinya PC 10 dengan PC 17 itu sudah saling kenalan. Nah, sekarang kita ganti,
kita cari yang lain supaya paketnya menjadi paket ARP. Misalkan dari PC 11 ke PC 17 kita coba oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ininya adalah ARP. Nah, nanti jadinya PC 11 itu akan mengirimkan paket ARP tetapi ke switch terlebih dahulu, melalui switch terlebih dahulu. Nah, lalu dari switch ini nantinya barulah akan di broadcast teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat bahwa switch yang ada di ruangan 2 dengan switch yang ada di ruangan 3 itu akan ada muncul tulisan .1Q yang artinya itu adalah target teman-teman. Nah, target ini itu artinya sudah ditandain teman-teman gitu. Nah, lalu untuk untarget itu yang tidak ada tulisan .1Q-nya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini itu artinya untarget gitu. Jadi intinya target itu yang ARP-nya ada tulisan .1Q. Nah, sedangkan kalau untuk yang untarget itu ARP-nya tidak ada tulisan .1Q kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita bakal lanjutin lagi ke materi selanjutnya, yaitu belajar mengenai native VLAN. Nah, jadi sekarang kita bakal belajar mengenai native VLAN, tapi kita bakalan belajar sambil praktekin aja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung aja klik switch-nya, lalu masuk ke CLI, enter, lalu seperti biasa teman-teman masuk ke mode privilege, lalu ke mode global configuration, lalu ke tool ketik command do show interface terang kayak gini teman-teman, karena kita bakalan cek interface-nya ya teman-teman. Do show interface terang kayak gini, lalu di enter. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa portnya ada FA07 dan statusnya sebagai trunking, yang artinya itu terhubung dengan switch 2 teman-teman. Jadi switch 1 dengan switch 2 itu saling terhubung. Nah, lalu di sini juga ada tulisan native VLAN. Nah, native VLAN itu artinya adalah paket yang sudah tidak perlu lagi di tag teman-teman. Jadi native VLAN-nya itu adalah, jadi default native VLAN-nya adalah 1 teman-teman. Nah, terus di sini teman-teman juga bisa lihat di switch 2-nya sama kayak tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat portnya itu ada 2 teman-teman. Nah, yang statusnya ada trunking juga, yang dimana ada FA07 yang terhubung ke tadi switch 1 dan FA08 itu yang terhubung ke switch 3 teman-teman. Nah, semuanya itu masuk ke default native VLAN 1 teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita bakalan coba ganti native VLAN-nya. Karena kan tadi pas kita lihat itu native VLAN-nya satu semua kan. Nah, sekarang kita bakalan coba buat ganti native VLAN-nya. Nah, kita bakalan ganti native VLAN itu yang ada di switch ruangan 2 dan switch yang ada di ruangan 3 ya, teman-teman. Nah, pertama itu kita klik
switchnya, lalu kita ketuk CLI, lalu di enter aja ini teman-teman. Enter aja. Nah, seperti biasa masuk ke mode privilege, lalu ke mode global configuration, lalu kita masuk ke interface-nya teman-teman. Nah, di sini kita lihat interface yang terhubungnya. Interface-nya adalah interface FA8 ya teman-teman. Interface FA08 enter. Nah, setelah itu switchboard trunk native VLAN 20 ya teman-teman, kita ganti enter. Nah, setelah itu enter lagi, lalu di exit. Nah, di sini kita coba cek lagi ya teman-teman. Do show interface trunk. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa FA08 native VLAN-nya sudah ganti menjadi 20. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus sekarang kita bakalan ganti yang di switch ruangan 3, teman-teman. Enter. Lalu mode privilege, global configuration. Nah, lalu kita ganti, kita masuk ke interface-nya FA0. Kita lihat FA07 ya teman-teman. Oke. FA07. Enter. Interface FA07. Enter. Nah, lalu switchboard trunk native VLAN 20. VLAN 20. Enter. Lalu di exit. Kita coba do show interface trunk. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga bahwa FA07 itu udah ganti jadi 20 ya teman-teman, jadi nanti VLAN 20. Oke. Nah, sekarang kita bakalan coba kirim pesan dari PC10 ke PC17. Nah, jadi nantinya itu bakalan dikirim ke switch, lalu dikirim lagi ke switch lagi teman-teman. Jadi nanti dari switchnya itu teman-teman bisa lihat bahwa udah nggak ada lagi tag teman-teman, jadi nanti nggak perlu di tag lagi kayak gitu. Jadi fungsinya itu adalah supaya tidak perlu tag lagi gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita bakalan coba untuk ngebalikin lagi native VLAN-nya ke default lagi teman-teman. Nah, caranya gampang banget, sama kayak tadi. Jadi kita masuk ke switch-nya, lalu ke CLI, lalu ketika udah masuk di mode global configuration, kita langsung masuk ke interface-nya teman-teman. Interface FA, kita lihat interface yang terhubung ke switch 2 yaitu FA07. FA07, enter, lalu switch port trunk native VLAN 1, enter. Lalu setelah itu kita ke switch yang ada di ruangan 2 atau switch 2, enter.
Lalu kita masuk ke interface-nya. FA 008 ya teman-teman, di sini bisa lihat 08, interface FA 08, enter, lalu switch port terang native VLAN 1, enter. Nah, lalu kita coba check to show interface terang. Nah, kayak gini, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, native VLAN-nya balik lagi jadi 1. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian video dari aku. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan semua yang aku jelasin, dan mudah-mudahan semua video aku bermanfaat buat teman-teman semua. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.